Tapi di balik kebaikannya, 1 bulan semenjak kecelakaan tersebut, Arjun harus meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan satu kisah dari salah satu narasumber yang saya dapatkan lewat emailnya Ngulik Misteri. Salah satu channel yang saya juga ada di situ menceritakan kisah dirinya yang diincar menjadi tumbal pesugihan. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung masuk Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Somad. Dia bekerja dengan majikannya yang merupakan pelaku pesugihan. Tapi pada awalnya di tahun 97 silam, dia bekerja di salah satu konveksi yang belum lama berdiri, baru sekitar 1 tahun. Dan karyawan-karyawan milik majikannya Somad, sebut saja namanya Pak Anton. Pak Anton ini mempunyai karyawan, itu bukan dari orang-orang sekitar. Kenapa? Itu menjadi satu pertanyaan bagi Somad. Sedangkan tetangga-tetangganya sendiri itu lebih memilih bekerja di tempat yang lain. Tapi tidak bagi Somad. Di rumah sebelah yang hanya beberapa langkah dari rumahnya merupakan satu kesempatan bagi Somad untuk bekerja dengan Pak Anton. Tapi di balik jarak yang sangat dekat ini, atau bisa dibilang tetangga dekat, ternyata ada hal yang membuat Somad merasa janggal. Karena selama setengah tahun awal bekerja dengan Pak Anton, ada satu kejadian yang menimpa salah satu karyawannya. Sebut saja namanya Arjun. Arjun sudah dikenal oleh Somad selama 3 bulan terakhir semenjak Somad bekerja di konveksinya Pak Anton. Selama 3 bulan terakhir Somad mengenal Arjun. Sosok yang ramah, sosok yang baik, dan juga terbilang sosok yang diam. Tidak terlalu banyak bicara, tapi dia itu sopannya kelewatan. Saya bilang Somad itu sopannya memang benar-benar orang yang sangat sopan. Tapi kenapa Arjun di 3 bulan yang dikenal oleh Somad diperlakukan oleh majikannya itu Pak Anton dengan sesuatu yang lebih? Somad yang mengenal Arjun. Arjun ini diberikan satu fasilitas sebuah motor. Ketika motor itu menjadi alat transportasi Arjun untuk berangkat dari kampung dia tinggal menuju ke tempat Pak Anton. Karena Arjun yang sering nginep di rumah Pak Anton, karena mungkin jarak yang lumayan jauh, butuh sekitar 1,5 jam untuk sampai ke rumahnya. Arjun itu pulangnya sekitar seminggu sekali. Nah, keinginan Arjun waktu itu sebenarnya dia juga pingin setiap hari itu ya pulang untuk menemui kedua orang tuanya. Dan keinginan tersebut itu didengar oleh istrinya Pak Anton, sebut saja namanya Bu Ida. Nah, Bu Ida itu menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari Arjun. Kalau Arjun itu pingin pulang setiap hari, tidak nginep di rumahnya Pak Anton bersama yang lainnya sekitar 1 minggu sekali baru pulang. Dan hal itu pun dilakukan oleh Pak Anton dengan membeli motor baru yang dikhususkan untuk digunakan oleh Arjun. Dan bukan hanya Arjun yang menggunakan transportasi motor baru tersebut. Setiap kali Arjun pulang ke kampungnya menemui kedua orang tuanya, paginya harus berangkat lagi dengan motor yang baru dibeli oleh Pak Anton. Dan satu hal yang diingat oleh Somad, semenjak motor baru itu diterima oleh Arjun, beberapa kejadian yang menimpa Arjun setelah motor itu diterima. Arjun harus mengalami kecelakaan yang membuatnya dia harus istirahat beberapa waktu. Semenjak kecelakaan tersebut, Arjun sudah tidak lagi bekerja di konveksinya Pak Anton. Dan selama dirawat tersebut, Bu Ida dan juga Pak Anton, termasuk beberapa karyawan lainnya yang mengenal Arjun, sering menjenguk setiap selesai bayaran seminggu sekali. Tapi berbeda dengan Pak Anton ataupun Bu Ida, mereka berdua bertanggung jawab untuk kesembuhan Arjun dengan maksud tujuan yang disampaikan ke orang tuanya bahwa segala biaya mengenai Arjun itu diurus oleh majikannya yaitu Pak Anton ataupun Bu Ida. Tapi di balik kebaikannya, 1 bulan semenjak kecelakaan tersebut, Arjun harus meninggal dunia. Padahal sakit yang dialami oleh Arjun tidak begitu parah, hanya bagian lengan dan kaki yang lecet. Tapi kenapa bisa mengakibatkan Arjun itu meninggal? Dan kata orang tuanya yang waktu itu juga diperiksakan ke pihak rumah sakit, dari penjelasan medis ada semacam gumpalan darah di bagian kepala yang tidak bisa keluar dan harus diambil gumpalan darah tersebut.
dan pihak orang tuanya atau keluarganya Arjun yang tidak mau anaknya dioperasi di bagian kepala lebih memilih untuk membiarkan, dan itu penjelasan dari orang tuanya kenapa Arjun itu meninggal. Tapi bukan hanya itu yang dijelaskan dari kedua orang tuanya Arjun. Sewaktu Somad dan teman-temannya yang lainnya melayat dan bertakziah ke rumah Arjun, mengantar jenazah sampai ke pemakaman dan mendoakan selama kurang lebihnya 7 hari berturut-turut di rumah Arjun, Somad, sahabat yang baru berkenalan selama 3 bulan dan 1 bulan selama Arjun itu dirawat sampai dia meninggal. Dari penjelasan orang tuanya, bukan hanya dari medis, tapi selama 1 bulan di rumah, Arjun selalu mengalami hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal gaib, sesuatu yang di luar nalar. Setiap malam Arjun itu mengalami sesuatu yang membuat orang tuanya itu cemas, karena saat dia tertidur secara tiba-tiba dia mengerang, ketakutan sendirian, dan orang tuanya selalu menanyakan, ada apa nak, ada apa nak. Yang diucapkan Arjun, takut pak, dan hanya kata-kata takut dan takut yang diucapkan oleh Arjun. Sampai beberapa kali orang tuanya, ada apa? Kamu takut apa? Kamu takut kenapa? Tidak ada apa-apa. Orang tuanya yang tidak tahu menahu tentang siapa sebenarnya Anton dan juga Ida. Di balik kebaikan yang lewat motor baru yang digunakan oleh Arjun dan juga biaya selama Arjun kecelakaan, semua itu adalah cara ritual dari Anton ataupun Ida untuk menebalkan Arjun. Karena semua itu diketahui oleh orang tuanya. Rasa takut yang setiap malam dirasakan oleh Arjun, orang tuanya mencoba mencari tahu apa penyebab dan kenapa anaknya selalu ketakutan. Lewat cara datang ke sesepuh, menjelaskan apa yang dirasakan anaknya, mendapatkan satu jawaban bahwa Arjun sedang diincar oleh sosok siluman pesugihan. Dan sesepuh itu pun sudah berusaha semampunya agar Arjun itu selamat. Tapi pada kenyataannya takdir berkata lain. Arjun harus meninggal secara mengerikan, ditumbalkan oleh Pak Anton ataupun Bu Ida. Tapi waktu itu orang tuanya yang tidak punya bukti bahwa Anton ataupun Ida itu adalah pelakunya, hanya bisa berharap, ya Allah, selamatkanlah anakku dalam barzah, dan apa yang sudah dilakukan oleh anakku, kembalikanlah ke pelakunya. Itu ucapan dari orang tuanya yang didengar oleh Somad dan juga oleh beberapa teman-temannya Somad yang lainnya. Dan semenjak meninggalnya Arjun, motor yang pernah digunakan oleh Arjun diambil kembali oleh Pak Anton, dan motor itu pun dijual oleh Pak Anton. Dan semenjak motor itu pun dijual, Pak Anton memberikan beberapa fasilitas yang lain untuk seluruh karyawannya, termasuk Somad. Kalian semua kepinginnya apa? Sepeda, motor, nginep, atau tinggal di sini dengan bayaran yang lebih. Itu satu hal yang dilakukan oleh Pak Anton dengan iming-iming pendapatan yang tidak kurang dan lebih dari konveksi yang lain. Tapi semua itu ada maksud, termasuk salah satunya Somad yang merasakan bagaimana dirinya yang merupakan tetangga sebelah dari Pak Anton, orang tuanya yang selalu dekat dengan Pak Anton, menjadi was-wasan bagi Somad karena khawatir apa yang terjadi pada Arjun menimpa ke orang tuanya. Dan saat Somad mencoba mengingatkan apa yang diberikan oleh Bu Ida untuk ibunya, apa yang diberikan Pak Anton untuk bapaknya, Somad lebih memilih menggunakannya dan digantikan oleh milik Somad dari uang, dari makanan. Sebagai tetangga sebelah, orang yang berkecukupan, yaitu Pak Anton dan Bu Ida, selalu memberikan bentuk makanan ataupun bingkisan dan juga uang untuk bapak ibunya Somad. Karena Somad sendiri sadar kedua orang tuanya yang bukan orang berada, pekerjaan bapaknya yang sebagai kulit serabutan, sementara ibunya yang mengasuh ketiga adiknya yang masih kecil-kecil. Dengan kebaikan Bu Ida, yang alasan Bu Ida untuk biaya adik-adiknya Somad, dengan alasan Bu Ida memberikan makanan untuk keluarganya Somad, untuk adik-adiknya, semuanya itu sudah diketahui oleh Somad. Sampai satu hal yang diingat oleh Somad, kalau dibalik kebaikannya Pak Anton ataupun Bu Ida, dia mengincar salah satu keluarganya Somad, dan Somad yang lebih memilih bertanggung jawab karena kedekatan keluarganya. Semua disebabkan karena Somad bekerja di rumahnya Pak Anton. Di saat itulah Somad menjelaskan ke orang tuanya, ke adik-adiknya, jangan pernah sesekalipun menerima apa yang dikasihkan oleh Pak Anton. Saya khawatir Bu, saya cemas Bu, apalagi untuk adik-adik.
Dan kedua orang tuanya Somat yang akhirnya sedikit percaya dengan apa yang dikatakan Somat tentang Pak Anton yang melakukan persekutuan dengan siluman. Semenjak saat itu, kebaikan Ida, kebaikan Pak Anton jarang diterima oleh orang tuanya Somat. Tapi dengan cara yang berbeda untuk tidak membuat keluarga Pak Anton ataupun Bu Ida tersinggung. Apapun itu diterima, tapi dibuang oleh ibunya Somat. Dibuang makanan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pemberian dari Bu Ida ataupun Pak Anton. Itu disingkirkan. Dan yang paling diingat Somat. Ketika ibu bapaknya, adik-adiknya sudah jarang sekali menerima pemberian dari Bu Ida ataupun Anton. Sementara Somat masih bekerja di rumahnya Anton. Somat sebenarnya sudah kepingin keluar dari pekerjaannya. Tapi bapak ibunya yang waktu itu juga masih membutuhkan Somat untuk penghasilan dari pekerjaannya sebagai penjahit di konveksinya Pak Anton. Karena sudah mengetahui bahwa Pak Anton ataupun Bu Ida adalah pelaku pesugihan, Somat ingin keluar dari konveksinya Pak Anton. Tapi semua itu tidak mudah. Butuh waktu sekitar 2 mingguan untuk alasan Somat bisa keluar dari konveksinya Pak Anton. Butuh sekitar 2 minggu semenjak apa yang dilakukan ke orang tuanya. Yaitu hampir sekitar 4 bulan setelah Arjun itu meninggal. Dan hampir 2 minggu Somat yang berusaha untuk Pak Anton ini biar menerima Somat itu keluar, akhirnya terkabul juga oleh Somat. Tapi saat Somat ini bekerja di konveksi yang lain, tidak serta-merta Somat itu terlepas dari incarannya Pak Anton ataupun Bu Ida. Saat dia di konveksi lain, Somat merasakan bahwa dirinya itu didatangi oleh sosok genderuwo yang setiap dia pulang kerja lembur selalu ada yang mengikutinya dari arah belakang. Dan dia merasakan dan sering melihat bayangan hitam itu muncul dari samping kirinya Somat. Dan bayangan itu secara tiba-tiba datang dan secara tiba-tiba juga menghilang. Dan itu bukan sekali atau 2 kali yang dialami Somat. Selama bekerja di konveksi yang lain, sering sekali Somat tuh melihat apa yang tidak disangka-sangkakan. Sosok genderuwo yang kadang berubah seperti Bu Ida. Apakah itu arti dari pelaku pesugihan? Sampai setelah beberapa bulan Somat keluar dari Pak Anton, ternyata masih juga Somat itu diincar oleh Pak Anton. Beberapa malam yang diingat oleh Somat saat dia ada di rumahnya sendiri, yang rumah dengan Pak Anton sangat-sangat dekat, hanya beberapa langkah saja. Dia mendengar suara geraman, suara seperti hewan buas yang mengaum di samping rumahnya. Saat itu Somat keluar bersama bapaknya, tapi tidak ada satupun hewan yang ada di sekitar rumahnya. Dan tidak mungkin rumah tempat tinggalnya ada hewan buas. Dan suara itu dari mana? Setelah berkali-kali Somat mengalami kejadian yang tidak masuk akal, Somat ingin mencari tahu apakah Pak Anton melakukan ritual-ritual di rumahnya sendiri. Tanpa sepengetahuan Pak Anton ataupun Bu Ida, ruangan yang berbau kemenyan, ruangan yang berbau aroma dupa, aroma kembang, itu tercium dari dapur milik keluarganya Somat. Dan samping kamar tersebut adalah kamar milik dari Pak Anton. Saat ruangan yang berbau dupa, berbau kemenyan, berbau kembang, Somat mencoba mendengarkan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Anton. Dan saat itu seperti ada pemujaan yang mengharapkan sosok sesembahannya Pak Anton memberikan apa yang dia inginkan, tapi dengan satu syarat, tumbal nyawa. Dan tumbal tersebut tak lain adalah nama Somat. Saat itu Somat langsung merasakan bulu kuduk merinding, rasa takut muncul. Dia diincar secara langsung dan didengar langsung oleh Somat. Apa yang harus aku lakukan? Karena akhir-akhir ini semenjak aku keluar dari Pak Anton, sosok genderuwo yang sudah sering mengikutiku, sering muncul dalam mimpiku. Apakah itu arti bahwa aku ini sedang diincar? Apakah karena aku dulu pernah memakan harta dari Pak Anton ataupun Bu Ida? Rasa penasaran dan pertanyaan itu muncul disertai rasa takut dan khawatir yang sangat cemas. Jangan sampai apa yang menimpa Arjun menimpaku. Somat yang menceritakan ke kedua orang tuanya. Melewat sesepuh, Somat diberikan satu amalan zikir agar dia mendapatkan pelindungan dari Sang Pencipta.
Satu amalan yang dilakukan oleh Somad dengan cara berpuasa terlebih dahulu dan dilakukan secara terus menerus sampai batas waktu yang ditentukan oleh sesepuh itu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus, dan jika putus lakukan dari awal dan selama kurang lebih 40 hari. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anton bahwa tumbal nyawa tak lain adalah Somad. Satu kejadian yang diingat oleh Somad, Pak Anton yang meninggal sendiri. Somad yang waktu itu selama 40 hari dia merasakan bagaimana sosok genderuwo yang berusaha mendekatinya ada di sampingnya. Sampai merasakan bagaimana sosok genderuwo itu duduk di atas perutnya. Ketika Somad itu tertidur, dia seperti tubuh yang sudah disekap, badan tidak bisa bergerak, mulut sudah terkunci. Dan satu keyakinan dalam pikiran dan hatinya, jangan sampai aku kosong, jangan sampai aku lupa bahwa aku hidup karena Allah dan aku mati karena Allah. Hal itulah yang menjadi pelindung terkuat bagi Somad. Somad merasakan bagaimana rasanya sesak napas ketika sosok genderuwo itu duduk di atas perutnya, leher yang tercekik, darah yang menetes di atas pipinya, di atas wajahnya itu seperti dirasakan. Bagaimana darah yang menetes yang keluar dari mulut genderuwo yang seakan-akan ingin menghisap darah dari Somad. Tapi alhamdulillah bismillah, usaha Somad yang selama 40 hari tidak pernah putus dengan melakukan puasa, yang juga diberikan amalan beberapa amalan zikir oleh sesepuh yang menjadikan keyakinan bagi Somad dan juga keluarganya. Betapa ngerinya orang yang diincar menjadi tumbal pesugihan. Betapa sadisnya orang yang ingin menumbalkan. Tidak kenal siapa itu tetangga ataupun saudara. Ketika orang itu sudah tertutup hatinya, tetangga sendiri pun diincar. Dan dari ceritanya Somad, di balik pesugihannya Pak Anton atau Bu Ida, ternyata sedari dulu ada cerita tentang kedua orang tuanya dan satu anak dari Pak Anton yang sudah meninggal karena tumbal perlakuan dari Ida ataupun Anton sendiri. Dan semenjak saat itu selamatnya Somad berimbas pada Pak Anton yang harus meregang nyawa dengan cara yang tragis saat dia melakukan ritual yang dilihat oleh istrinya yang waktu pekerjaan sedang libur. Istrinya memanggil Pak Anton dan diketahui oleh Somad dan juga beberapa warga yang lainnya kalau tubuh Pak Anton sudah terbujur kaku di tempat ritual. Dan itu cara meninggal Pak Anton. Kemungkinan besar dari ceritanya Somad, gagalnya Pak Anton menumbalkan Somad berdampak pada Pak Anton sendiri yang akhirnya menjadi tumbal sesembahan pesugihannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cerita dari Somad ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade, akhir kata wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.